Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Manakala kita melakukan ketiganya, respon Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi. Begitu berdasarkan firman-Nya. Yang pertama adalah tentang zikir. Ayat ke-152 surat Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Tidak adanya huruf yang membatasi antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir dan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ingat kepada orang yang berzikir itu menunjukkan betapa tingginya respon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir merupakan kendaraan yang paling cepat yang tidak akan lahir seorang anak manusia dan tidak akan ditemukan satu alat secanggih apapun yang bisa mengukur kecepatan zikir. Itu yang pertama. Yang kedua, respon Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu tinggi manakala kita bersyukur. Surat Ibrahim ayat yang ke-7 mengatakan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tidak adanya huruf pembatas antara statement Allah Subhanahu wa Ta'ala la in syakartum, kemudian dilanjutkan dengan kepastian jawaban dari Allah la azidannakum, menunjukkan betapa tingginya respon Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang syukur. Selain daripada tidak ada huruf pembatas, sebenarnya apabila di dalam satu ayat terdapat 2 huruf taukid, 2 huruf penguat, di situ menunjukkan kepastian. La in syakartum la azidannakum. Pada kalimat la azidannakum itu sebenarnya ada 2 huruf taukid, ada 2 huruf penguat. Yang pertama huruf lam, la azida, la. Nah, huruf lam itu sendiri dikatakan sebagai huruf taukid. Sementara huruf taukid yang kedua pada kalimat itu adalah apabila ada huruf nun pakai tasydid, la azidannakum. Nah, jadi apabila dalam satu ayat ada 2 huruf taukid menunjukkan tentang kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melakukan apa. Dalam konteks ini adalah la in syakartum la azidannakum. Allah pasti akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur kepadanya. Sedangkan yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku penuhi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dianggap sepele. Nabi Nuh alaihi salam dengan sepenggal kalimat sederhana yang berbentuk doa ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terjadi banjir terbesar, mungkin tsunami terbesar yang tercatat di dalam sejarah Al-Quran Karim. Kemudian Nabi Yunus dengan sepotong doa bisa menyelamatkan dirinya daripada bencana yang menimpa dirinya pada waktu itu, ditelan oleh seekor ikan. Selama 3 hari 3 malam, ternyata Nabi Yunus ada dalam perut ikan, tetapi dengan sepenggal doa, itu ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim dibakar oleh kobaran api Raja Namrud. Dengan sepotong doa, ternyata bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan doa itu sendiri, jangan dijadikan semacam obat yang kita baca apabila kita memerlukannya, apabila kita sakit. Jadikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai media untuk meraih keinginan kita semua.
Kalau boleh dikatakan dalam kehidupan sehari-hari, ketiga hal ini tak ubahnya seperti oksigen yang sangat kita butuhkan untuk tetap kita berjalan dalam kehidupan yang nyaman. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.